Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Kuncoro dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sarah Aurelia dengan NPM 2461090 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah akuntansi biaya yang berjudul Analisis Biaya dan Kinerja Perusahaan Terbuka PT Mayura Indah Tbk periode analisis 2024-2025. Dalam presentasi ini, saya akan membahas profil perusahaan, hasil perbandingan kinerja, keuangan tahun 2024 dan 2025, analisis biaya dan laba, penyebab perusahaan, kinerja perusahaan, serta kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan yang menjadi objek analisis. Perusahaan yang saya pilih adalah PT Mayora Indah Tbk dengan kode saham MYOR. Perusahaan ini bergerak di sektor makanan dan minuman yang memiliki berbagai produk yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, seperti Kopiko, Roma, Beng Beng, Torabika, Astor, Energen, Coki-Coki, dan berbagai produk makanan dan minuman lainnya. Alasan saya memilih PT Mayora Indah Tbk karena perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia, memiliki kinerja keuangan yang cukup stabil, produknya dikenal luas oleh masyarakat, serta laporan keuangannya lengkap sehingga memudahkan proses analisis. Laporan yang digunakan dalam analisis ini adalah laporan keuangan konsolidasi PT Mayora Indah Tbk tahun 2025 yang memuat data perbandingan tahun 2024. Data yang dianalisis berasal dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif dari konsolidasi periode 2 2024-2025 yang digunakan untuk membandingkan pendapat, beban pokok penjualan, laba kotor, dan laba bersih perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil perbandingan kinerja perusahaan. Dari data yang diperoleh, pendapatan perusahaan pada tahun 2024 sebesar 36,7 triliun, kemudian meningkat menjadi 38,68 triliun pada tahun 2025. Sementara itu, beban pokok penjualan pada tahun 2024 sebesar 27,77 triliun, sedangkan tahun 2025 adalah 30,19 triliun. Untuk laba kotor pada tahun 2024 sebesar 8,30 triliun, kemudian naik menjadi 8,49 triliun pada tahun 2025. Sedangkan laba bersih mengalami penurunan yaitu menjadi 3,7 triliun pada tahun 2024 menjadi 2,91 triliun pada tahun 2025. Jadi dilihat dari persentasenya, penjualan bersih meningkat sebesar 7,23%. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk PT Mayora Indah Tbk masih mengalami pertumbuhan pada tahun 2025. Namun, kenaikan beban pokok penjualan menyebabkan laba kotor hanya meningkat sebesar 2,29%, sedangkan laba bersih justru mengalami penurunan sebesar 5,14%. Artinya, peningkatan penjualan belum mampu menghasilkan atau meningkatkan keuntungan yang optimal karena biaya yang dikeluarkan perusahaan juga mengalami kenaikan. Baik, pada saat ini ditampilkan analisis biaya dan laba perusahaan. Presentasi beban pokok penjualan pada tahun 2024 sebesar 77%, kemudian meningkat menjadi 78,4% pada tahun 2025. Sedangkan margin laba kotor pada tahun 2024 sebesar 23,1%, lalu menurun menjadi 21,96% pada tahun 2025. Meningkatnya presentasi beban pokok penjualan menunjukkan bahwa biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan produknya menjadi lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Akibatnya, margin laba kotor mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih menghadapi tantangan dalam menjaga efisiensi biaya produksi, meskipun penjualan perusahaan terus mengalami peningkatan. Selanjutnya adalah penyebab perubahan kinerja perusahaan. Faktor yang pertama adalah kenaikan biaya produksi. Meningkatnya harga bahan baku menyebabkan bahan pokok penjualan ikut meningkat, sehingga laba yang diperoleh perusahaan menjadi lebih kecil. Faktor yang kedua adalah kenaikan beban operasional dan beban keuangan. Selanjutnya adalah biaya produksi. Perusahaan juga mengalami peningkatan beberapa beban usaha dan beban keuangan, sehingga laba bersih mengalami penurunan walaupun penjualan meningkat.
Dampak dari kondisi tersebut adalah beban pokok penjualan meningkat, margin laba menurun, laba bersih mengalami penurunan, sehingga perusahaan perlu meningkatkan efisiensi biaya agar profitabilitas tetap terjaga. Sebagai kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa PT Mayora Indah Tbk masih menunjukkan kinerja yang cukup baik karena berdasarkan hasil peningkatan penjualan pada tahun 2025. Namun demikian, peningkatan beban pokok penjualan serta biaya lainnya menyebabkan laba bersih mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih perlu meningkatkan efisiensi biaya agar pertumbuhan penjualan yang dapat terjadi menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan, yaitu perusahaan perlu meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku dan proses produksi agar beban pokok penjualan dapat ditekan. Selain itu, perusahaan juga perlu memperkuat inovasi produk dan memperkuat pasar agar penjualan terus meningkat sekaligus menjaga profitabilitas perusahaan. Hal ini atau hasil analisis ini disusun berdasarkan Annual Report PT Mayora Indah Tbk tahun 2025 serta laporan keuangan konsolidasian pada tahun 2025, khususnya laporan laba rugi dan menghasilkan komprehensif lain konsolidasian. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis biaya kinerja PT Mayora Indah Tbk periode 2024 sampai 2025. Terima kasih atas perhatian Bapak Kunchara dan teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.